masa kini, 8 yang ke depan adalah masa depan. Gitu loh. Nah, tapi Pak, masa depan saya kan belum jelas. Jelaskan hari ini dong. Gitu. Nah, gimana caranya? Nanti diajari. Tapi dengan berpraktek. Oke. Sudah sampai sini masih bisa diikutin. Yang sepuh-sepuh, ada nggak yang sepuh-sepuh ya? Bu Alia masih muda. Usianya juga tuaan saya. Gitu. Anggap aja gitu, tak. Ini mah khusus Bu Dewi, gitu. Gitu. Bu Dewi masih bisa ngikutin? Oke. 6 itu karbon, 7 itu nitrogen, 8 oksigen. 6 itu dalam Asmaul Husna apa? Hah? Al-Mu'min. Oh gitu ya. Ketika Anda masih meragukan pemahaman Anda, biasanya saya itu suka nanya, oh gitu ya? Oh bener? Ah mah, bisa salah, lihat lagi. Nah, siapa yang ngacoin? Bukan saya, Anda sendiri. 6 apa 6? Oh assalam. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Kudus, Salam. Salam. 5. 6. Apa itu? Semakin Anda itu sering ngerasa nggak aman, berarti sebetulnya banyak karbon yang kecantol di dalam diri Anda. Dan akhirnya ngebentuk yang namanya esmosi. Paham? Gitu. 7. Al-Muhaimin. Apa itu Al-Muhaimin? Tahu ininya enggak? Makanannya. Saya minta setengah jam, setelah itu baru kita ke praktek. Al-Muhaimin, masih ingat makanannya apa aja? Tempe, tahu, ikan, dan susu keledai. Susu kedelai. Oke. Kenapa kok nggak sesuai anjuran Nabi ya? Kalau zaman dulu, zaman Nabi masih susu kambing. Bukan kambing Ottawa, etawa. Zaman sekarang susah untuk kemudian cari kualitas yang bagus. Akhirnya yang bisa dipakai adalah susu kedelai. Gitu. Nah, apa sih nitrogen itu? Buat apa dalam tubuh kita? Karbon buat tubuh kita bagus nggak? Bagus. Tapi kalau kebanyakan rusak juga. Makanya Anda sering buang. Tapi ini bagus buat tumbuhan. Oke. Di dalam tubuh kita ada nggak yang namanya pohon? Ada. Namanya pohon kehidupan. Tapi pohon kebangkitan ada nggak di dalam tubuh? Masih ada, tapi benih. Pohon kehidupan dalam tubuh kita sudah berakar? Sudah. Yang namanya saraf. Nah, hari ini yang kita bahas adalah akar spiritual ini loh. Akar spiritual itu dari mana? Dari yang namanya pohon kebangkitan. Nanti saya bahas per part lagi. Nah, kalau untuk kemudian bagi yang sudah ini yang level 3 belum ada ya. Nanti saya jelasin lebih detail lagi ketika di Garut ya. Yang level 5 yang sudah pegang-pegang rumusnya. Nanti akan dibikinkan yang namanya Anda dapatin tabel dari 1 sampai 99 itu makanan yang sesuai dengan tubuh Anda, usia Anda saat ini apa saja. Nah, karbon selama ini sering kacau dalam diri Anda. Maka yang bisa untuk kemudian menguatkan
karbon ini menjadi karbon organik, karbon yang bisa dipakai, dikonsumsi oleh tubuh Anda, karena memang tubuh Anda itu ada pohon. Oke. Ilustrasi yang paling mudah adalah saraf, meridian. Maka makanan penunjangnya kira-kira apa? Yang level 5 sudah dapat rumusnya. Masih ingat? Daging merah, roti. Oke. Roti tawar, tapi Anda pakai roti tawar dikasih selai, itu sudah tidak lagi bagus. Yang bisa dipakai adalah roti tawar. Syukur-syukur kalau ada wijennya, gitu. Oke, daging merah, nggak usah yang mahal-mahal kayak di TV-TV ya, gitu kan. Terus kemudian madu, habis itu susu. Tapi kita singkirkan karbon ini makanannya, nanti dulu sebentar. Selama ini tanpa sadar Anda sudah naruh karbon itu banyak kok di susunan dalam diri Anda. Hanya saja nitrogennya yang kurang. Makanya tadi saya awali dengan nitrogen dulu. Nitrogen masih ingat tadi? Tahu, tempe, ikan. Nggak ada daging kan? Nah, mulai sekarang Anda belajar setiap harinya itu makan itu dulu. Anda pengen pintar, pengen paham tentang banyak ilmu, tahu, tempe, terus susu kedelai, satu lagi yang belum disebutin, telur rebus. Gitu. Wah, Bu Gina cocok nih gitu. Oke. Terus kemudian oksigen itu bahasa di istilah Asmaul Husna masuk ke mana? Al-Aziz, perkasa ya. Harusnya gagah atau gimana? Translatan bunia Kang Iman? Perkasa. Ah, masa. Iya. Gitu. Oke, gini nih. Kita sering pakai oksigen di dalam tubuh, tapi oksigen di dalam tubuh itu belum dimurnikan. Maka pemurniannya adalah dengan daging merah tapi. Kemudian bawang merah, teh tawar. Jangan pakai nanya teh apa Pak? Sariwangi, sosro, atau apa gitu. Oke. Cakra dicatat udah ada ya. Oke. Biar pinter gitu. Terus apa? Jeruk. Anda selama ini minum jeruk pakai gula? Gak jadi. Gak akan termurnikan. Jeruk yang tanpa gula. Jadi kasih air aja udah seperti itu. Atau kalau memang Anda konsumsi airnya itu bagus setiap harinya, tanpa gula juga nggak apa-apa. Maaf, tanpa air juga nggak apa-apa. Gitu. Apalagi jeruk purut ya. Gitu. Mangga kalau bisa mah. Gitu. Ini teorinya dulu ya. Oke. Terus selama ini ketika saya banyak doa, tapi kok banyak sekali yang serasa dipending. Padahal Allah sudah kun ya. Iman saya udah kuat, apalagi Buniyah ya, imannya udah kuat, gitu. Nggak tahu Bu Alia teh imannya kuat apa enggak? Kan suaminya namanya bukan Iman, gitu. Nggak enak ya Kak ya, gitu. Itu Pak Bobi nanti tambahin namanya.
Iman Bobby. Gitu. Udah, ya. Nah, yuk kita fokus hari ini tuh pada nitrogen dulu. Nitrogen itu buat apa? Nitrogen itu adalah lapisan cangkang, rumah bagi cahaya. Makanya kenapa semakin nitrogen itu kuat dalam diri kita, semua doa Anda itu tanpa delay. Nah, permasalahannya selama ini Anda itu tanpa sadar, gak pernah nahan nafas. Tarik nafas, tahan. Itu nitrogen yang Anda serap. Tapi sudah nggak pernah sadar ngambil nitrogen dengan nahan nafas, Anda tiap hari konsumsi ngomongnya terlalu banyak lagi. Jadi akhirnya nitrogennya ini belum 100%, sudah kepake lagi. Apa yang hadir setiap harinya akhirnya? Iya, terrealisasi tapi yang kecil-kecil. Bisa paham ya? Konsumsinya perkecil tiap hari karena Anda banyak ngomong, Anda banyak doa tiap hari. Berbeda ketika Anda itu berdoa untuk orang lain. Nitrogen yang diambil dari tubuh Anda enggak? Enggak. Anda, kenapa? Ada apa? Oh, mau foto saya? Bentar, pakai kacamata dulu. Nah, mumpung saya sadar. Gitu. Sudah Mama Ahyar ya. Belum dimulai kok Bu, santai. Tinggal nunggu berapa orang lagi Bu Mia? Oh sudah. Oke. Sampai mana tadi? Nitrogen. Nah, oh iya. Ketika kita mendoakan orang lain, konsumsi nitrogen dalam tubuh kita dipakai? Enggak, malah Anda dapat nitrogen. Gitu, makanya kenapa Rasulullah ngomong, perbanyak yuk doa untuk orang lain. Permasalahannya, nitrogen dalam tubuh orang lain itu kan bervariasi. Ada yang 0,0 berapa, 0,00001 misal. Ada 0,0000001 gitu. Nah, seringkali seperti itu loh yang terjadi. Walaupun banyak yang Anda doakan, tapi nitrogen tubuh Anda itu nggak nyampe 1%. Oke, ini saya kaji. Anda sudah paham ilmu ini versi agama kan? Kenapa sih kemudian banyak doain orang lain? Saya kaji dari fisika kuantum. Oke, nitrogen. Kalau untuk doa-doa Anda atau doa-doa yang pakai emosi, Anda pakai nitrogen. Doa pakai emosi itu kayak gimana? Anda berdoa pakai emosi ya? Doain anak pakai emosi? Kalau kata Kang Iman bukan tapi HMPH. yang ibu-ibu nggak ngerti nggak apa-apa. Kalau yang Kang Iman sama yang masih muda-muda HMPH. Gitu. Oke? Anda doain anak pakai emosi, doain suami pakai emosi. Maka nitrogen Anda kepake. Walaupun tidak 100%, tetap. Kapan ini? Yang tahu tentang ilmu nitrogen itu level 5, harusnya masih ingat. Bu Meme, Bu Alia, Mama Mia, Bu Nia, Bu Nita, terusin lagi siapa lagi ya? Kang Iman, Mas Haris. Masih ingat? Anda kan semuanya udah tirakat 111 hari ya? Zikir lagi ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Oh, baru Ar-Rahman. Oke, baru Ar-Rahman.
Oh, nggak apa-apa, sudah. Wong telinga orang itu beda-beda prosesnya loh. Gitu. Ada yang Ar-Rahman aja, ada yang Ar-Rahman Ar-Rahim, ada yang Ar-Rahim, ada yang nggak pakai pikir, bebas-bebas. Gitu. Pembentukan solidnya nitrogen 100% itu berapa hari? 1 bulan. Oke. Kalau ditambahin tirakat maksimal 7 hari. Gitu. Di hari apa? Jumat. Hari Jumat, makanya kenapa kalau sekarang orang modern sedekah Jumat ya. Apa? Bukan sedekah Jumat, berjumat berkah. Oh gitu, boleh lah gitu. Nah, disadari mulai sekarang setiap hari Jumat ini solid tidak solid maka akan dikeluarkan semuanya. Ada pembaharuan gitu. Oke. Biar Anda itu pakai dengan kesadaran bahwasanya setiap hari Jumat Anda mengeluarkan nitrogen. Maka jadikan hari Jumat itu doa untuk diri Anda pribadi dan anak-anak serta pasangan Anda, doa besar. Oke. Biar hari Sabtu itu selesai, nyampe. Saya nggak ngomong kecepatan itu ada yang Sabtu 1 hari Pak, enggak, ada yang 1 minggu. Tapi bagernya Allah, bagusnya Allah, ini baru proses dari malaikat. Ada malaikat yang nanti di liang lahat itu, yang tugasnya itu nyatet di kain kafan, siapa namanya? Bu Dewi? Siapa? Ada malaikat namanya malaikat Ruhman. Oke? Ibnu Ruman, maaf kok Ruhman. Ruman, bukan Ruhman, Ruman. Ada malaikat namanya Ruman, itu yang nanti akan mencatat semua pahala kebaikan Anda itu di sekujur, di semua kain kafan Anda, ceritanya seperti itu. Dan juga akhirnya ditanya, perilaku-perilaku kamu yang tidak benar, apa saja itu nanti akan dikalungkan di leher. Oke. Sudah sampai sini. Oke. Malaikat itu ternyata nanti juga tidak hanya di liang lahat, tapi dia nanti di dunia juga sudah hadir. Nah, malaikat inilah yang kemudian sebetulnya terhubung dengan yang namanya nitrogen. Fokus di pada nitrogen. Atau nitrogen tadi kalau di Asmaul Husna apa? Ar-Rahman. Oh, Al-Muhaimin. Gitu. Al-Muhaimin teh apa? Bahasanya kan yang maha memelihara. Jadi sebetulnya Anda ini ketika malaikat Ruman ini itu kesehariannya bareng dengan Anda, yang akhirnya diminta sama malaikat Ruman apa? Ya Allah udah kosong gitu. Kalau di TikTok kayak gitu, kosong, astagfirullah gitu kan. Nah, malaikat Ruman juga gitu. Ngelihat ketika nitrogen Anda keluarkan per hari Jumat, maka beliau, ya Allah kosong. Hari Jumat itu pula ketika menjelang maghrib, Anda akan diberikan yang namanya nitrogen itu dalam bentuk 100%. Berarti kan sebetulnya Anda narik ini itu nambah, berarti lebih dari 100 dong. Nah, makanya kenapa Allah itu ngomong, Allah itu nggak ngasih yang namanya kaya dan miskin, tapi kaya dan berkelimpahan kan. Tapi kok kemudian ini seolah-olah nggak nambah, makin kesini makin susah aja hidup kita teh. Karena satu,
Ternyata Anda boros nitrogen. Kalau kita pakai akal, berarti komposisinya gimana, Pak? Ya, Anda pakai akal. Misalkan Anda suka dengan Pajero, Anda suka dengan mobil-mobil itu, Anda suka rumah itu. Doain orang yang punya Pajero itu. Doain orang itu yang punya rumah itu. Gitu loh. Bisa paham? Anda kan langsung to the point aja biasanya. Ih, hayang eta. Ya Allah, gitu teh. Rumah teh bagus pisan gitu. Anda langsung pakai nitrogen Anda. Salahnya lagi, Anda itu nggak pernah yang namanya nahan nafas. Dan konsumsi, salahnya lagi, konsumsi bahan bakar itu dipakai untuk ngomong terus. Oke. Kalau teman-teman kan sudah pada berubah nih, gitu, ngomongnya udah mulai sedikit gitu teh. Ya, Bu Meme lumayan gitu teh. Kalau Kicomania beda lagi beliau gitu teh. Teh Puspa sudah mulai dia ngobrolnya kurang gitu teh. Bisa paham ya? Nggak tahu juga kalau Bu Gina gitu. Kecuali kalau pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan itu berbeda. Salahnya Anda ngomong pakai emosi gitu loh. Selama ini Anda ngomong pakai emosi nggak? Emosi itu nggak saya klasifikasikan dengan sudah 30 menit lebih ya. Yang jelek, yang positif pun sama. Ingat ada emosi kebahagiaan. Anda lagi seneng banget, Anda ngomong, konsumsi nitrogen Anda akan kepake. Salahnya lagi adalah seringkali omongan itu lebih kena pada yang jelek-jelek. Ya, selama ini Anda seringkali ngomong jelek-jelek ya, gitu. Maka itu nyampe cepet, gitu. Nah sekarang belajar, tidak mengurangi, saya nggak ngomong Anda harus sedikit bicara, nggak, susah banget. Ngomong tapi nggak pakai emosi gitu loh, santai aja. Yang Anda suka ngerumpi, gibah gitu, bisa nggak pakai emosi? Gimana caranya? Tahan napas. Bisa paham sampai sini? Oke. Sudah, ini teh masalah bab nitrogen, udah ya. Oke. Terus, harusnya kayak gimana? Ketika Anda itu pengen mendapatkan nitrogen itu lebih besar lagi, berarti konsumsi lebih banyak tahu tempe, telur, dan ikan, susu kedelai. Ini lebih banyak nggak dapatnya? Perbedaannya kalau versi dari siapa itu? Stephen Hawking. Bukan ya, yang ini ilmuwan yang kepalanya gini, Stephen Hawking. Bukan Steffi Graf, bukan. Steffi Graf teh atlet tenis ya. Gitu. Tenis ya. Cantik ya Bu ya. Jangan ini istri saya nanti cemburu. Gitu. Ketika Anda mengkonsumsi itu perbedaannya hanya nolnya dihilangkan 1. Misalkan 0,0000, maka cuma 0,0001. Tapi kan beda ya. Sampai di sini butuhnya. Kebutuhan Anda sebetulnya terlalu lebih besar pasak daripada tiang. Nah, sampai di sini akhirnya ada kebutuhan Anda untuk merubah ini. Anda sudah tahu teorinya kan? Secara fisika, kalau nggak ada penelitian, Anda nggak akan percaya. Kadang-kadang, apa sih guru saya kok nyuruhnya persedikit ngomong? Ya ini, gitu. Oke, jawabannya di sini hari ini. Ya. Oke.
Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita praktek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin di grup yang 33 subhanallah Allah wabarakatuh. Ketika saya praktekkan malam itu, terus usai praktek itu ada satu pertanyaan yang Bapak bilang 888 itu, dan tiba-tiba saya punya pemahaman subhanallah itu masa lalu dengan takdir kita mensucikan dan berusaha terhadap Tuhannya. Kemudian alhamdulillah dalam masa sekarang kita bersyukur apa yang kita dapat hari ini dan saat ini, apapun keadaan dan dengan cara kita kembali. Kalau sesuatu yang tidak terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, dengan cara kita kembali yang hasilnya adalah pertolongan. Ketika saat ini baik-baik saja, bersyukur. Yang isinya masih dan laku, insya Allah masih dan laku. Kemudian Allah Akbar adalah masa yang akan datang dengan kita menciptakan keimanan, sifat-sifatnya, membangun kepercayaan untuk sifat-sifatnya dia. Masa yang akan datang, artinya Allah Akbar banyak ajaib-ajaib ketika dua fase itu kita melewati. Namun yang saya belum paham itu adalah terus apakah pemahaman itu yang saya dapatkan saya dapatkan arahkan di wisdom. Baik, saya langsung jawab ya. Teman-teman paham nggak pertanyaan Bu Alia? Ada loh di gambar 33. Ustadz kampung itu nggak serta-merta iseng. Ada yang 31, ada yang 33, ada yang 32. Pasnya berapa? Enggak kan? Semuanya itu serentak 33 semuanya. Karena di dalam tubuh kita ada yang namanya tulang ekor. Di tulang ekor itu kalau dihitung ya 33. Nah, tulang ekor kalau yang NPT 3 belum ya, nanti di NPT 3 yang selanjutnya itu ada ruang-ruang kasab namanya. Oke, ruang kasab. Dan ruang kasab itu berhubungan dengan salah satu lapisan kolbu namanya sagaf. Sagaf itu artinya yang paling gampang apa kan? Ruang apa berarti? Anggaplah ruang rindu. Ada lagu Leto, Ruang Rindu. Saya nggak ngepas-ngepasin, tapi memang kemudian itu ngambil dari salah satu catatan, bukan gubahan dari Rumi, tapi catatan Rumi yang bisa kemudian orang awam pakai untuk bisa menghubungkan semua ruang ini adalah ruang rindu. Tambahin cinta gitu loh. Oke. Apa ini? Kenapa hubungannya 33 dengan 88? Satu. Pakai akal teman-teman dulu yuk. Karena tadi 33 itu apa namanya? Ada di ruangan. Nah, betul kata Ibu Aliyah gitu. Sudah sambung dengan yang namanya masa lalu, masa depan. Gitu. Subhanallah itu Anda mentranslate-nya kayak gimana sih? Di event apa biasanya? Subhanallah. Ini keceplosan. Subhanallah. Gitu dah. Pas kapan? Saya nggak dengar. Udah ya fotonya ya, saya copot lagi. Gitu. Subhanallah pas kapan?
Ini beda orang, beda ini kan. Kadang-kadang keluarnya itu jangan pakai bab kaku, bab Anda sendiri, bab keunikan. Hari ini pola Anda. Merasa tantrum. Oh takjub, subhanallah gitu. Bukan masya Allah, tabarakallah gitu, enggak ya. Beda ya. Subhanallah Anda pakai takjub. Oke. Yang lain membenarkan. Masya Allah, subhanallah, subhanallah. Gitu. Itu biasanya siapa yang ngomong kayak gitu teh? Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mama Gen Halilintar gitu. Kita pakai buhur ya. Buhur gitu. Subhanallah ya gitu. Gitu. kayak gitu. Anda selama ini itu ngelihat genit banget sih, lebay banget. Itu loh cara dia. Ada ilmu di sana. Subhanallah. Allah, alhamdulillah. Gitu kan. Cara dia loh. Terus berapa orang yang ikut akhirnya? Berapa orang yang gele? Orang yang gele dengan orang yang ikuti cara dia itu sama-sama mengirimkan yang namanya kuat. Jadi kenapa dia makin kaya? Karena banyak yang ikut, banyak yang gele. Anda yang nonton kok ya mikir gitu. Error Anda teh. Bisa paham? Bisa. Oke. Subhanallah sesuai dengan keilmuan Anda. Tapi ini sebetulnya terhubung dengan masa lalu yang Anda lihat sekarang. Bisa paham? Oke. Tadi ingat kaidah 888 itu adalah keberlimpahan. Keberlimpahan apapun. 8 pertama masa lalu, 8 yang kedua masa kini dan oke. Berarti itu 8 hertz. Anda nggak akan bisa paham tentang ini suara saya, kondisi kesadaran saya sudah 888 nggak? Kalau nggak punya alat nggak bisa ngukur Anda. Maka cara yang paling mudah dilakukan oleh beberapa ilmuwan adalah memakai dengan kesadaran. Apa ini? Kesadaran bernafas. Oke. Nah, 33, 3 yang pertama ini masa lalu, 3 yang kedua itu masa kini, dan 3 yang terakhir adalah masa depan. Nah, setelah subhanallah, alhamdulillah terucap, alhamdulillah. Tapi Anda nggak sadar sama nafasnya? Ya bohong. Gimana? Nggak sadar. Ayo, berarti kita bohong. Berucap saja alhamdulillah ya gitu. Tapi setidaknya Anda juga sudah mengeluarkan kuak. Jadi ketika Anda melihat orang lain itu berucap alhamdulillahnya itu hanya lewat lisan saja, alhamdulillah dapat kuak gitu. Di situ ada keberuntungan Anda kan dapat. Oke. Kalau kemudian setelah alhamdulillah Allahu Akbar, pola Anda yang Anda ucapkan pola Allahu Akbar itu pas kapan saja keceplosannya? Gaji? Kalau kaget. Anjing gitu. Biasanya kan gitu ya. Biasanya gitu kan. Saya nggak ngebahas yang itu, tapi Anda ngomong Allahu Akbar gitu. Nah, pakai pola Anda. Kebayang nggak? Anda biasanya itu dapatnya uang itu mentok 10-20 juta uang kagetnya. Tiba-tiba ada orang gila datang. Orang gila yang banyak uang.
Segini cukup? Atas. Segini cukup, Pak. Segini. Sampai berapa M? Kira-kira yang Anda sebut terucap itu apa kira-kira? Allahu Akbar gitu. Untung Anda masih hidup ya. Gitu. Bisi jantungan langsung. Nah, pola-pola ini saya tidak menekankan karena persepsi orang, cara memprosesnya beda, maka yuk tetapkan hari ini, pagi ini, subhanallah itu untuk apa? Alhamdulillah itu untuk apa? Allahu Akbar untuk apa? Biar ini itu 3 kalimat ini, 3 kata ini tidak receh. Dikit-dikit alhamdulillah. Tapi kan harus Pak sesuai sunnah. Oke, berarti gunakan dengan kesadarannya kapan? Oke. Makanya diajarkan kalau di guru-guru saya mengucapkan alhamdulillah itu subhanallah dan Allahu Akbar itu nggak cepat. Subhanallah. Subhanallah. Sambil ngerasain nafas yang keluar. Alhamdulillah. Tek. Alhamdulillah. Tek gitu. Tapi ya terserah Anda ini teh. Oke ya. Karena tadi ada pertanyaan itu maka dibahas. 33 semua asma, semua yang Anda sebutkan itu bisa merusak dan juga bisa memperbaiki untuk ruang-ruang tulang belakang Anda. Oke? Bisa paham sampai sini? Sedikit terjawab Bu Alia. Saya nggak mau panjang-panjang karena nanti terlalu panjang. Praktek kita nggak ada. Mas Haris paham? Oke. Yang belum paham ada? Cukup pertanyaan satu ini ya, setelah itu praktek. Tapi untuk menggali pemahaman Anda, boleh bertanya lagi untuk yang pertanyaan Bu Alia tadi. Maka kita mulai bertanya lagi. Iya. Habis ini teman-teman setelah dijawab, kalau yang mau ke kamar mandi silahkan, nanti langsung kita praktek. Break dulu ya. Coffee break kah? Lapar nggak? Gimana Bu? Hah? Iya tuh habis itu makan dulu sob. Biar praktek teh kenyang gitu kan. Apalagi Bu mau nanya apa? Emang coffee breaknya udah ada? Belum sih, tapi saya requestnya. Oh iya sudah. Yang mau saya tanyakan tentang hal-hal yang Bapak katakan tadi, yang ada hal-hal yang bisa merusak diri kita itu apa? Soalnya saya merasa banyak hal aneh dalam diri saya. Asik. Tapi ada pocong nggak? Nggak ada ya, nggak ada pocong. Nggak ada. Maksudnya yang saya rasakan dalam diri saya itu kayak sakit lutut gitu kan. Terus itu kan cara nafas seperti apa yang bisa merusak diri kita itu, yang seperti apa biar kita nggak melakukan itu Pak. Terus yang bisa memperbaiki diri kita itu yang seperti apa? Kayak saya kan pertama kali jalan sama pakai pola nafas selama 1,5 kilometer, saya ngantuk Pak, itu ngantuk banget. Di jalan itu kayak udah aja tidur gitu, tapi saya jalan sadar. Siap. Terus kan break berapa hari, mulai lagi ngantuk, tapi ngantuknya nggak sekali yang pertama. Terus juga saya sekarang suka sakit lutut, terus kan kalau sakit ibadah kita kayak nggak bisa gitu Pak. Borongan Bu, ngantuk lah. Itu sakit lutut. Kalau sakit lutut ibadah itu kayak nggak bisa gitu kalau sakit. Laras. Kan kalau sujud itu
nggak pas gitu, terus duduk juga nggak pas gitu, kalau lagi datang sakit gitu. Siap. Itu proses nafasnya seperti apa gitu yang emang bisa merusak tubuh kita, Iya. kelihatannya nggak melakukannya gitu Pak. Mhm. Terus yang bisa memperbaiki tubuh kita itu yang seperti apa? Gitu. Ya, saya nggak pengen teman-teman buru-buru untuk ngerubah hidup ya. Kadang-kadang kalau langsung merubah hijrahnya terlalu cepat, nanti kesangkut lagi juga sama nafsu. Oke ya, gini. Tanpa sadar ketika teman-teman itu jalan, disadari atau tidak dengan nafas yang kita mau ajari sekarang, salah satu efek sampingnya adalah ngantuk. Gitu. Tanpa sadar juga yang sepuh-sepuh habis makan ngantuk. Nah, ini kalau dikaji dari kesehatan kan jelek. Tapi kalau kemudian dikaji secara afasinologi kedokteran, ilmu kedokteran Islam, ya ilmu kedokteran Islam ya, ketika seseorang itu sering menahan, Anda sering kaget, Anda sering dapat masalah, Anda sering kepikiran, tanpa sadar akhirnya nafas ini rubah langsung, tek 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 tek, tanpa sadar juga akhirnya nahan, susah, nggak seleluasa Anda nafas, maka sama aja itu hukumnya adalah nahan. Nahan nafas berarti fokus di nitrogen. Nitrogen berarti Anda sebetulnya pengen asmanya apa? Nggak dengar sama sekali. Al-Muhaimin. Al-Muhaimin tadi apa sebetulnya? Memelihara. Oke. Konsumsi nitrogennya dilepas agar kemudian oksigen ini tidak lagi merusak. Oksigen-oksigen yang rusak, karbon-karbon yang rusak dicengkerem sama nitrogen dikeluarkan. Minimal nggak merusak tubuh. Oke. Hanya merusak meridian, akar. Makanya biasanya semakin tua seolah-olah kemudian asam urat muncul. Nah, orang-orang yang memiliki genetika asam urat, ya turunan. Kalau saya dulu sama yang sepuh-sepuh ngajak ngobrol kayak gini, biasanya yang ditunggu oleh para kiai atau orang-orang sepuh yang mulai punya kesadaran penyakitnya apa aja? Buduk, asam urat, diabetes. Dari kacamata kedokteran modern salah semua. Tapi dari kacamata afasinologi, penyakit-penyakit inilah yang kemudian sebagai penanda bahwasanya tubuhmu itu memelihara. Nitrogennya terlalu besar yang dikeluarkan, sehingga nitrogen yang ada di sini, maaf, di perut sini, itu habis dan kemudian nitrogen yang masih ada di meridian diangkat. Sebetulnya ini hanya petanda menandakan saja bahwasanya di meridian kamu banyak sekali nitrogen yang sudah kuat dan ini masih kosong, tinggal diisi. Oke? Kebayang sudah menahun, ngangkat tanaman yang sudah akarnya udah besar, susah nggak? Akhirnya yang terjadi sakit itu. Berarti sekarang kalau sudah tahu ilmu itu, ketika Anda punya penyakit, misalkan 3 itu, alhamdulillah nggak? Alhamdulillah. Tinggal yang sakit ini dikasih, diisi, dipegang. Ini teh pintu. Tambahin, ya Allah, Al-Fat ya Allah, gitu. Paham? Misal Anda pengen gitu. Hanya untuk ngecek tubuhmu itu ngasih tahu, hey, ada cadangan nitrogen yang belum kamu pakai. Pegel-pegel,
sakit semua badan. Tanpa sadar ini membuka gudang-gudang nitrogen dalam tubuh yang sudah dipadatkan. Jadi akhirnya teman-teman pas habis jalan kaki sakit ya. Gitu. Kalau ngantuk ini hanya menandakan bahwasanya gudang di dantian sini itu kosong. Akhirnya yang dijadikan, kalau dantian ini dan dantian itu kayak gudang. Kalau dantiannya ini kosong akan mengkerut. Maka diisi untuk sementara apa? Oksigen. Oksigen yang ada di kepala, di ruang kesadaran ditarik ke bawah seret. Akhirnya wajar ngantuk. Wajar banget. Gitu ya. Jadi sudah sekarang tidak ada komplain kan? Tapi diucapkan alhamdulillah ya. Gitu. Ya. Pak, salah satu tanda bahwasanya nitrogen dalam tubuh Anda itu mulai bereaksi adalah perut panas, atau kayak perut itu ditarik-tarik sekitar pusar nih, atau bagian-bagian yang lain itu kayak ditarik gitu, gitu, atau panas aja. Kayak ada bayinya. Kayak ada bayi, itu jiwa yang baru lahir. Tuh. Beda dengan itu. Ada jiwa yang baru lahir itu seolah-olah itu posisinya Anda kayak ada anak. Kalau cewek, kalau cowok kan nggak ngerti Bu. Bukan gitu. Kalau laki-laki biasanya perutnya bekah, kerasa kayak kenyang, susah untuk apa ya? Bukan kayak nggak pengen makan gitu lah. Berarti ada jiwa baru lahir. Gitu. Kalau dalam teknik kultivasi di Cina ada level jiwa baru lahir. Gitu. Ya, oke, kita kembalikan ke rule lagi. Gitu ya Bu Yeni? Atas. Tanpa sadar Anda sudah pakai yang namanya nafas triple 8, tapi dengan cara penyiksaan, bukan dengan kesadaran. Bisa paham sampai sini teman-teman? Ada yang ngantuk banget kan ya? Gitu. Cek jeda Anda makan, habis itu ngantuk berapa menit. Jeda Anda jalan, dari jalan ke ngantuk berapa menit. Pakai itu Bu. Saat jalan itu ngantuk harusnya kayak gitu. Itu lebih bagus. Enak kan? Makan. Kayak bayi. Gitu. Ada teman saya kayak gitu kok. Seolah-olah secara medis kacau tuh ya. Tapi kalau ditata, kecepatan ucapan dia, doa dia nanti lebih cepat. Pernah lihat orang-orang yang sepuh biasanya. Tapi ada usia yang sama saya. Saya punya teman yang cowok-cowok, Mas Haris juga tahu. Ada namanya Helmi. Sambil makan di saung bareng saya, baru ngomong, Jul, gini. Enak kan ya? Tapi bahaya ya. Kalau pas lagi nyetir ya. Emang udah gitu kan. Akhirnya saya bilang ke jantungnya waktu itu. Saya elus-elus ketika di sini. Jantung, kamu nggak akan kuat, usiamu pendek. Nanti ketika jantungmu kumat, posisikan, gerakkan dia di setir. Ketika dia nyetir kayak gini, dia ngantuk, ini langsung tangan refleks sendiri ke nyasar ke tiang listrik dan akhirnya gitu kan. Oke, kena semuanya. Akhirnya gara-gara itu dia sadar. Gitu.
nafas lagi kan, gitu loh. Nah, kalau Anda lihat orang-orang sepuh nanti itu sakit, ini lagi makan tiba-tiba gitu, atau pas jalan tiba-tiba gini, pingsan langsung, misalkan lagi jalan pingsan. Kalau secara medis barat gak bagus ya, tapi secara medis, secara Islam ketimuran, berarti nitrogen kamu itu udah berlimpah gitu. Istri saya dulu kan sukanya pingsan ya gitu. Seneng saya, hoki ini gitu. Seneng saya gitu. Ini dipertahankan nih gitu. Jangan sampai lepas dari genggaman kayak gitu. Dinikahin orang, wah susah gitu. Anda ngiranya, kalau orang pingsan itu salah satu ciri introvert ya? Gak salah sih, tapi ya gak benar. Iya, kan kalau ngelihat dari kacamata barat, benar memang introvert, jarang ngomong, semuanya seolah-olah dipendem. Tapi sesuatu yang dipendam itu pasti akan menghasilkan nitrogen besar. Gitu. Clear sampai sini. Makanya kenapa? Kan kebutuhan saya kan guru, Pak. Saya harus banyak ngomong. Masa lewat hati, Pak? Gitu. Ya ora iso toh. Sudah. Nah, sebanyak mungkin Anda nahan nafas. Hari ini kita praktek itu. Kalau Anda menahan nafas itu sambil jalan kaki, memang nggak akan bisa maksimal. Jadi cara yang paling maksimal adalah melalui lewat duduk atau hanya ngobrol kayak gini. Tapi nanti lakukan juga sambil jalan kaki. Patokan minimal adalah 1,5 kilo, jarak 1,5 kilo. Jalan harus tembus yang namanya 7 kali nafas. Iya, saya jalan sama istri saya 1,5 kilo itu 10 menit lah ya. Ya, Bu Novi ya, 10 menit. Biasanya 1,5 kilo itu cukup 10 menit. Anggap berarti 7 kali nafas. Anggaplah nggak usah 10, 12, 14 saja ya. Berarti 2 menit dong. 1 kali nafas. Kita jalan 2 menit ya. Nah, nanti kita cek kecepatan Anda menahan nafas itu bisa nggak 20 menit. 2 menit. Bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Pelan-pelan tapi. Nah, karena hari ini latihannya agak kencang, nggak apa-apa saya nyiksa Anda dulu sebentar. Gitu. Saya izin ke Bu Dewi, kalau yang muda-muda nggak usah. Emang wajib disiksa kok. Gitu. Sudah ada? Belum ada. Lagi disiapin. Nggak apa-apa kalau kita latihan dulu. Ada yang mau ke belakang? Sudah. Silahkan ke belakang dulu. 5 menit ya.